Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah bertemu lagi pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, untuk kesiapan belajar, semua duduknya sudah rapi? Sudah? Bukunya sudah di atas meja semua? Sudah, baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Irfan, pimpin doanya kan? Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, baik marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, terima kasih Anda dan Irfan. Oke, jadi untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran yang baru. Jadi sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Ada Aulia Sekar. Oke, ada hadir. Dita Ayu hadir. Iksan Adib. Oke, ada. Hadir semua kita ya. Oke, mudah-mudahan semua kita tetap diberi kesehatan dan tetap semangat. Baik, jadi sebagai profil pelajar Pancasila, alangkah baiknya kita hari ini sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Jadi di sini kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Tahu kan? Tahu. Jadi semua ibu harap berdiri, kita nyanyi sama-sama. Jadi siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Masih ingat? Tentang apa anak? Suabul Iman. Tentang Suabul Iman. Apa itu Suabul Iman? Cabang iman yang berasal dari Hati, lisan, dan perbuatan. Oke, itu bagus sekali ya. Masih ingat, pintar-pintar anak ibu ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu ada pertanyaan pemantik untuk kalian. Ya, ada pertanyaan pemantik. Oke, perhatikan. Terlihat? Terlihat. Nah, di situ ada pertanyaan pemantik yang pertama. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar berkompetisi dalam kebaikan? Ada yang bisa jawab? Oke, Vira, silakan jawab. Berlomba-lomba dalam hal positif dan bermanfaat seperti perlombaan, tetapi bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Misalnya, berlomba dalam sedekah, membantu bersama, dan memberikan kontribusi positif di lingkungan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Jadi benar ya, Nak, ya. Jadi yang terlintas di pikirannya Vira tadi itu gitu, berbuat hal yang positif. Misalnya kayak mengadakan perlombaan itu tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyemangati dan bermanfaat untuk semua orang. Bagus ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berbuat kebaikan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke.
Irfan, silakan Nak. Agar manusia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikan bagus ya. Agar kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini bagus sekali jawabannya Irfan ini ya. Oke, terima kasih ya untuk Pira dan Irfan ya. Bagus. Udah. Kemudian sangat penting Nak berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ini ya Nak, untuk kita terapkan di masyarakat. Ya, sangat penting. Kenapa penting? Karena berlomba-lomba berbuat kebaikan itu tadi yang disampaikan sama Pira itu adalah berlomba untuk berbuat hal yang positif. Jadi apa? Gunanya untuk apa? Untuk kita nggak? Untuk kita. Jadi segala sesuatu yang kita berikan dengan kebaikan maka datangnya juga akan menjadi baik. Baik. Kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran kita lebih lanjut, di sini alangkah baiknya kalian itu memahami apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi yang pertama itu adalah peserta didik itu nanti mampu dia membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik itu nanti mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 berkompetisi dalam kebaikan. Dan yang ketiga, peserta didik itu nanti mampu menerapkan perilaku berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan di kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini paham ya? Jadi 3 hal itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, udah. Kemudian untuk metode yang kita gunakan pada hari ini adalah metode TPACK, atau tentang technological pedagogical context knowledge ya. Jadi di sini kalian tuh harus bisa menggunakan teknologi ya, belajar menggunakan teknologi. Paham sampai sini ya? Harus menggunakan, contohnya dari apa? Dari Canva, Gemini, apa lagi Nak? ChatGPT, banyak ya. Ya, AI itu banyak ya Nak ya. Jadi di sini kalian tuh harus bisa menggunakan itu. Paham? Paham. Oke, jadi hari ini inti dari pembelajaran kita yaitu mengenai Quran Surah Al-Maidah ayat 48 berkompetisi dalam kebaikan. Nah, jadi di sini kalian harus memahami dulu Nah cara membaca Quran Surah Al-Maidah itu. Di sini ada yang tampilkan nanti tartil. Boleh kita perhatikan ya cara pembacaannya ini dengan tartil yang baik ya. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Oke. Sudah didengarkan? Sudah. Ada yang bisa bacanya nggak? Oke, Nabila silakan Nak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ولا تتبع أهواءهم عما جاءك
Adinda Nabila. Dah, coba dulu nak bacakan dulu artinya. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Oke, terima kasih yang udah baca artinya. Jadi pada arti Quran Surah Al-Maidah itu ialah intinya itu menyuruh kita untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jadi hanya kepada Allah lah kita kembali, ya kan? Ya kan? Nah, jadi itu tadi kenapa Ibu sampaikan di awal tadi sangat penting kali ini mengenai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan harus bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik. Jadi di sini Ibu ada cerita nih, boleh kalian tonton dulu kisahnya. Setelah nonton kisah dari Abu Bakar, nanti Ibu ada kuis untuk kalian. Siap? Siap. Amati dengan baik. Nanti kuisnya semua dari isi dari cerita ini. Meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam hal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Oke, sudah ditonton tadi videonya? Sudah. Oke, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari video yang kalian tonton tadi? Bu, saya izin. Oke, Nabila. Silakan. Kesimpulan dari cerita Abu Siddiq yang bisa saya ambil yaitu apabila kita membantu seseorang, tidaklah perlu kita menunjukkannya kepada orang lain. Oke, kasih bagus ya. Nah, jadi kesimpulan dari video tadi itu sudah benar yang disampaikan Nabila. Apabila kita menolong seseorang, tidak perlu bilang-bilang sama orang, ya kan? Tidak perlu orang mengetahuinya. Karena apa? Nah, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri ini tidak boleh melihat. Nah, itu tadi maksudnya. Jadi menolong seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, menolong nenek tua tadi, nggak bilang-bilang dia. Datang dia tiba-tiba membersihkan rumah, menyiapkan makanan nenek tadi, ya kan? Nah, setelah itu dia pergi. Itulah tadi, nak, membantu itu tidak perlu cerita-cerita ke orang gitu. Karena apa? Kalau udah kita bilang-bilang ke orang, itu tujuannya jadi ria. Ria itu artinya apa? Ingin dipuji. Makanya kalau segala sesuatu kita berbuat kebaikan, tujuannya hanya ingin dipuji, maka pahalanya juga nol. Ya? Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut, ada kuis. Kita jawab sama-sama ya. Nah, ini madu. Silakan dibaca benar-benar soalnya. Siapakah sahabat Nabi yang dikenal membantu seorang nenek tua secara diam-diam? Siapa? Jawabannya apa? A, B, atau C? B. Kita cek. Soal nomor 2 baca. Apa alasan Abu Bakar memberi nenek tua secara diam-diam? Yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? C. Oke, benar. Kemudian soal nomor 3. Apa yang dilakukan Abu Bakar setiap kali mengunjungi nenek tua? A. Kita lihat. Oke, kasih aku kita semua. Bagus. Jadi dari sini Ibu sudah ambil kesimpulan bahwasanya kalian itu sudah memahami makna dari berkompetisi dalam kebaikan yang tadi udah kita tampilkan melalui kisah Abu Bakar As-Siddiq. Bagus. Jadi hari ini Ibu mau bagi kalian kelompok, ya. Jadi di kelompok itu nanti Ibu kasih jadi 3 kelompok, yang mana itu nanti masing-masing setiap kelompok bikin kalian itu mencari tugasnya
Jadi ibu mau kalian tuh buatnya seperti poster ya, di Canva. Bisa? Bisa. Oke, buat poster di Canva. Nanti kalian presentasikan di depan. Sampai sini paham? Jadi tugasnya di situ mencari makna ya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian carilah itu nanti. Apa kira-kira poster yang cocok yang bisa kalian buat sebagai proyeknya? Ya, paham? Paham. Bisa kita kerjakan? Bisa. Bisa. Oke. Kalau gitu ibu kasih nanti ini untuk LKPD-nya sebagai bahan acuan. Mana tahu ini bisa membantu. Jadinya ya. Ya. Mana tahu ini bisa membantu untuk bahan acuan. Oke. Udah? Oke. Jadi ada yang kurang jelas mengenai tugas diskusinya? Tidak. Jadi jelas ya. Buat poster mengenai penerapan berkompetisi dalam kebaikan di masyarakat. Jadi itu udah selesai. Boleh dikirim nanti link Canva-nya ke ibu biar kalian presentasikan. Oke? Oke. Jadi di sini ibu kasih waktu hanya 20 menit ya. Sepakat? Sepakat. Oke, siap. Silakan mengerjakan. Siap? Belum? Belum, Bu. Nanti kalau udah selesai bisa dikirim linknya ke ibu ya. Kirim link atau PDF juga bisa ya. Boleh dicari dari internet ya. Boleh. Posternya yang bagus kalian buat tadi diskusikan. Oke. Oke. Kelompok 2 mana tugasnya? Oke, bagus. Sudah selesai ya, ntar lagi kita disertasi. Oke, kelompok 3 apa kelompok 2 ya? Mana punya kelompok? Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kalau udah siap jangan lupa kirim linknya ke ibu atau PDF-nya ya. Jadi nanti presentasinya biar lewat laptop ibu aja. Oke, sebelum kita presentasi, mari kita ice breaking dulu biar semangat. Ya, Blina. Kita ice breaking dulu. Cepat ya. Jangan lupa juga simpulan dari diskusi disampaikan. Oke? Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah posternya. Makna dari poster ini ialah Maka dari posternya adalah lomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kebaikan untuk semua. Gambar ini menunjukkan bahwa kebaikan tidak berbatas. Selain itu, gambar ini juga dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk mengajak orang lain untuk berbuat. baiklah. Dari hasil presentasi kami ini, kesimpulannya ialah Saling kalau menolong kepada sesama, tidak melihat rupanya dan harus dilandasi rasa ikhlas. baik. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada
kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Silakan bertanya. Saya dari kelompok 1 yang bertanya, kenapa kita harus menolak Allah dalam Islam? Jawabannya karena merupakan bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah, baik. Akhir dari presentasi kami ini, bila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kompetisi dalam kebaikan Quran Surah Al-Maidah yang ke-5. Kami mengambil tema yaitu membantu sesama. Ini poster yang kami buat. Dalam gambar tersebut terdapat orang yang saling membantu sesama dan bergandengan tangan tanpa membeda-bedakan. Lanjut ke makna dalam poster tersebut. Makna sumber kutipan ini adalah ayat dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang menekankan pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kesimpulannya adalah gambar tersebut mengingatkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Pesannya adalah untuk selalu berbuat baik dan membantu sesama sebagai bentuk. Oke, itulah presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 2, silakan. Nak. Saya dari kelompok 6 bertanya, bagaimana cara kita menolong orang lain yang membutuhkan sesuatu? Oke, kita lanjut kelompok terakhir, kelompok 3, silakan Nak. PPT sudah sampai ya, silakan. Diskusikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pembimbing Guru Agama kelas 10 TKJ 2 dan yang saya hormati teman-teman sekalian di sini. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul berkompetisi dalam kebaikan menurut surah Al-Maidah ayat 48. Berikut di sini ada gambarnya. Kami mengambil tema tolong menolong dalam lingkungan. Seperti yang kita lihat ada membersihkan lingkungan, membantu mengajar ya seperti yang kita lihat di gambar, ada memegang buku, serta tolong menolong dalam berbuat kebaikan dalam lingkungan. Dan ada pun makna Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, keberagaman adalah sunnatullah. Allah menetapkan aturan berbeda untuk setiap umat. Yang kedua, ujian kehidupan. Keberagaman bertujuan untuk menguji ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Adapun kesimpulannya yaitu tolong menolong selalu dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Sebelum kami tutup, adakah pertanyaan dari kelompok lain? Kalau yang ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Mau bertanya, silakan. Oke. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, apa perbedaan antara gotong royong dan kerjasama dalam konteks nilai sosial? Gotong royong merupakan aktivitas fisik bersama, sedangkan kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya kepada teman-teman sekalian. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah presentasi pada hari ini dan semua persentasenya bagus untuk tepuk tangan. Jadi ini untuk kelompok 1 tadi, kelompoknya Vira, ini bagus sekali ya. PPT-nya yang dari Canva juga bagus ya. Jadi di sini bisa Ibu kasih nilai 95. Untuk kelompok 2 juga ini nggak kalah bagusnya, hanya saja suaranya kecil, ya kan? Cara penyampaiannya itu kurang tepat gitu, terlalu lembut suaranya sehingga tidak terdengar. Maka ini nilainya bisa Ibu kasih 93.
juga bagus kan, suaranya, intonasinya bagus. Udah gitu, hanya saja ada kekurangannya di mana, Bu? Yang menjawab pertanyaan itu suaranya loyo kali, ya. Udah, jadi di sini untuk kelompok 3 dari hasil poster yang disampaikan bagus, penyampaian materi juga bagus. Jadi nilainya bisa Ibu kasih 95. Ya, oke. Jadi adapun di sini motivasi untuk berkompetisi dalam kebaikan dunia. Hidup adalah kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Setiap kebaikan kecil memiliki dampak besar di mata Allah. Hadis Nabi juga ada yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi dari sini sudah jelas kalian sudah memahami dan kalian juga sudah bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kan? Karena dari apa? Dari poster yang kalian pilih tadi. Berarti sudah tahu kan bagaimana cara penerapannya di masyarakat, ya kan? Oke. Untuk kesimpulan kita hari ini yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48 mengajarkan pentingnya berlomba dalam berbuat kebaikan. Kemudian perbedaan adalah rahmat. Jadikan motivasi untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa setiap langkah kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Sampai di sini siapa yang bisa merefleksikan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Boleh angkat tangan. Oke, Nabila silakan, Nak. Refleksi yang bisa saya ambil yaitu berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama, agar bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita dengan tujuan hidup kita akan bahagia dan damai. Oke, kasih tepuk. Jadi dari refleksi dan kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman kita, berarti kalian sudah memahami tentang berkompetisi dalam kebaikan. Bagus. Jadi untuk tindak lanjutnya, Nak, nanti di sini ada Ibu kasih link wall pilihan ganda itu nanti 1 sampai 10 itu adalah tugas individu kalian, ya. Jadi yang sudah mengerjakan Ibu tuh tahu nanti berapa yang sudah merespon, ya. Sampai sini paham ya? Nanti Ibu bagikannya linknya itu di grup agama kita, ya. Jadi satu lagi, kalian itu nanti di rumah harus bisa menuliskan apa yang sudah bisa kalian terapkan di lingkungan kalian. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kalau gitu nanti dicatat yang Ibu suruh tulis tadi. Terus dikumpul ke Ibu, apa perbuatannya yang udah kalian lakukan. Banyak kan contohnya kan? Nah, oke. Kalau gitu, kalau sudah tidak ada lagi yang mau dipertanyakan atau kita diskusikan, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih untuk semuanya, ya. Sehat-sehat untuk kita semua, tetap semangat.